Tiga hal yang bisa membuat warung sembako kita berpotensi mengalami kerugian hingga bisa berpotensi mengalami kebangkrutan ya teman-teman. Usaha warung sembako merupakan usaha yang paling mudah digeluti. Pasalnya kita hanya menjual kembali barang yang kita beli dengan harga yang tinggi teman-teman. Kemudahan ini lantas membuat banyak orang yang memutuskan untuk menggeluti jenis usaha ini, termasuk saya sendiri teman-teman. Sejak habis kontrak kerja di luar negeri, khususnya negara jiran Malaysia, saya memutuskan membuka usaha yang menurut saya mudah bisa menjadikan penghasilan setiap harinya teman-teman. Nah, dari pengalaman saya yang pernah mengelola warung sembako, seenggaknya saya pernah menemukan beberapa hal yang bisa membuat warung sembako kita berpotensi mengalami kerugian, bahkan dapat berujung gulung tikar teman-teman. Bertemu lagi di channel saya Bang Aman Official, channel yang membahas tentang rutinitas harian di toko sembako teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas 3 hal yang bisa membuat toko sembako kita berpotensi rugi dan bisa saja bangkrut teman-teman. Oke, sebelum kita mulai 3 hal tersebut, saya tidak lupa juga ingin mengucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini, semoga rezekinya luas dan diberikan kesehatannya teman-teman. Oke, kita mulai saja 3 hal tersebut teman-teman. Hal yang pertama itu adalah menggunakan atau menikmati barang dagangan sendiri tanpa adanya catatan yang khusus ya teman-teman. Salah satu hal yang bisa membuat warung sembako milik kita mengalami kerugian adalah menggunakan atau menikmati jualan sendiri ya teman-teman. Sebenarnya hal itu sah-sah saja. Maksud saya mengambil barang jualan di warung sembako milik kita untuk digunakan secara pribadi atau dinikmati sendiri. Namun kita keliru jika semata-mata mengambil dan nggak membayar barang jualan yang kita ambil itu. Jangan abaikan hal tersebut. Pasalnya ketika kita mengambil dan nggak membayar atau menggantinya barang yang kita ambil, tentu hanya akan membuat modal warung sembako milik kita secara perlahan terkuras habis ya teman-teman, tanpa adanya pemasukan. Untuk menghindari kondisi seperti ini, ada baiknya jika kita menyediakan semacam buku kas pengeluaran untuk mencatat setiap barang yang kita gunakan atau kita nikmati sendiri secara pribadi teman-teman. Lakukan hal ini agar kita bisa menghitung berapa jumlah barang yang sudah kita ambil dan menggantinya di lain waktu teman-teman. Hal yang kedua itu adalah memberikan utang atau pinjaman kepada seseorang ya teman-teman. Nagasaki dan Hiroshima hancur karena bom, warung sembako hancur karena bom. Kalimat seperti ini merupakan salah satu peringatan yang kerap kita temui tertempel di etalase warung sembako milik seseorang. Mungkin kita sendiri pernah menjumpainya. Terdengar komikal, namun faktanya memang demikian teman-teman. Utang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat warung sembako kita mengalami kerugian dan bahkan bisa berujung bangkrut teman-teman. Pasalnya kita tahu jika warung sembako bisa berkembang dari keuntungan sebelumnya yang diputar secara terus-menerus. Dalam arti kata, keuntungan yang diperoleh dijadikan modal lagi untuk membeli barang yang akan dijual kembali teman-teman, guna mendapatkan keuntungan lebih. Namun jika memberi hutang kepada seseorang, maka proses perputaran uang dalam rangka memperoleh keuntungan akan terhambat ya teman-teman. Syukur-syukur jika si pengutang segera membayar hutangnya teman-teman. Tapi gimana kalau tidak dibayar sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, atau kemungkinan terburuknya tidak dibayar sama sekali teman-teman. Tentu akan memberikan kerugian besar bagi pemilik warung teman-teman. Jika pemilik warung memberikan pinjaman kepada 1 atau 2 orang, kemungkinan masih bisa diatasi teman-teman. Namun jika lebih dari itu, tentu pemilik warung bisa tekor atau gulung tikar. Nah, bagi kita yang punya usaha warung sembako, sebelum memberikan hutang, sebaiknya pikir-pikir terlebih dahulu ya teman-teman. Hal yang ketiga adalah jangan menstok barang yang terlalu banyak ketika masa kadaluarsanya sudah dekat ya teman-teman.
Warung sembako yang lengkap dengan aneka ragam jualan tentu bisa jadi daya tarik bagi seseorang untuk datang berbelanja ke warung sembako milik kita, teman-teman. Meskipun demikian, kita juga harus memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap barang yang kita beli dan nantinya akan kita jual kembali, teman-teman. Pasalnya, menstok terlalu banyak barang yang masa kadaluarsanya pendek hanya akan membuat kita mengalami kerugian jika barang itu tidak laku dijual, teman-teman. Biasanya sih barang jualan yang masa kadaluarsanya pendek adalah seperti kopi saset, mie instan, biskuit, roti, keripik olahan, rumahan, atau minuman kaleng, teman-teman. Untuk menghindari kondisi tersebut, ada baiknya jika kita hanya menstok barang-barang tersebut dalam jumlah sedikit, atau bisa juga kita berusaha membaca kebutuhan pasar sehingga kita tahu barang apa saja yang paling sering dan jarang dibeli di warung kita, teman-teman. Jika ada barang yang sama masa kadaluarsanya pendek, namun laris terjualnya, tentu tidak menjadi masalah, teman-teman, jika kita menstoknya dalam jumlah banyak. Namun jika barang itu jarang peminatnya, sebaliknya kita menstoknya beberapa buah saja, teman-teman, agar kita tidak mengalami kerugian yang begitu besar, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 rupiah.